Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun kita berada. Bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Mengawali setiap kegiatan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini. Biarlah kami boleh melakukannya dalam perjalanan hidup karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kita dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopang keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubunginya kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembebalan kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, titik awal pertobatan. Ya. Pada tanggal 23 Februari tahun 1940, Disney merilis film animasi komedi berjudul Pinocchio. Ya, film ini berkisah tentang boneka kayu karya Gepetto. Saat ia tertidur, seorang peri menghidupkan boneka tersebut. Film ini menceritakan bahwa jika Pinocchio berbohong,
maka hidungnya akan memanjang. Jika ia terus mempertahankan kebohongannya dan membenarkan diri, maka hidungnya akan terus bertambah panjang. Pesan moral film itu senada dengan bacaan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagian ketiga dari kitab Yesaya ini berisi nubuatan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan. Sebelum itu terjadi, mereka harus menyadari, mereka harus mengakui dosa-dosanya dan berkomitmen hidup dalam pertobatan. Isinya sangatlah sistematis. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, berisi penderitaan dan kesusahan bangsa Israel akibat jauh dari Tuhan. Berisi juga pada ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 tentang pengakuan dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 menyajikan kesadaran orang Israel bahwa Tuhan sangat tidak berkenan kepada orang yang berkanjang atau terus berada dalam dosa. Dan juga memuncak pada ayat yang ke-9 tentang ketakjukan dan perasaan takut kepada Tuhan. Ungkapan penyesalan yang menyadarkan bangsa Israel terhadap dosa-dosa mereka itu merupakan sebuah titik awal untuk hidup dalam pertobatan mereka. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan hanya mungkin jika kita memiliki kerendahan hati mengakui dosa. Sama halnya Pinokia, pembelaan diri terhadap dosa kita kian memanjangkan persoalan dan melebarkan jurang kehancuran. Artinya bahwa semakin membela diri, semakin buruk pula lah keadaan kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap seluruh pembenaran diri atas dosa kita. Keinginan kita untuk hidup berkenan baginya berbanding lurus dengan pertobatan dari hari ke hari. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mulailah dengan mengakui dosa, rendah hati di hadapannya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita untuk merespon dengan baik firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, bahwa firman-Mu kembali menguatkan, bahkan meneguhkan iman kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman kebenaran-Mu ini dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dalam kelemahan tubuh, Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita melalui pertambahan usia, melalui berkat-berkat yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang akan menyempurnakan sukacita mereka, dan dari dalamnya mereka terus menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan kehidupan yang sedang mencari pasangan hidup, juga pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru kepadamu, Tuhan akan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan, juga dalam pendidikan mereka. Tuhan topang dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut, meskipun dalam masa tua sekalipun, kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka dengan hikmat,
kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Biarlah mereka terus bersuka cita, bahkan damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan topang dalam kasih-Mu, biarlah kami terus merasakan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kegiatan kami, bahkan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.